Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas B, semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 10 mengenai tema Service Excellent for Donatur dan Hipnosis Komunikasi. Saya Muhammad Lukmanul Hakim, NIM G05218016. Dan saya Zaini Hasan, NIM G05218020. Saya Firda Dilah Dewi, NIM G952181043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam masa yang cenderung anti komunikasi, yang mana orang-orang dengan mudahnya memojokkan serta memberikan penghakiman kepada orang lain tanpa memastikan keabsahan informasi tersebut. Dan ini justru semakin memperkeruh suasana. Hal ini juga menyimpang dari pengertian komunikasi yang sesungguhnya. Padahal komunikasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan energi, pencerahan, serta pemupuk kebersamaan atas banyaknya keanekaragaman. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkait. Pengertian komunikasi menurut para ahli, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Secara umum, pengertian komunikasi merupakan suatu interaksi atau sebuah proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha untuk mengubahnya. Istilah komunikasi sendiri berasal dari kata komunisme, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata komuniko, yang berarti membagi. Tujuan berkomunikasi. Tujuan dari komunikasi yang pertama ialah agar yang disampaikan komunikator dapat dipahami oleh komunikan, serta mudah untuk dipahami oleh komunikan, maka komunikator butuh menerangkan pesan utama dengan sejelas mungkin. Yang kedua, supaya dapat mengerti orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat mengerti individu yang lainnya dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain. Yang ketiga, supaya pendapat kita dapat diterima oleh orang lain, komunikasi serta pendekatan persuasif merupakan langkah yang efektif agar ide kita dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal. Komunikasi serta pendekatan persuasif dapat membangun kesamaan persepsi dengan orang lain lalu menggerakkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi atau komponen komunikasi. Yakni yang pertama ialah komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau interaksi. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari proses komunikasi yang sedang berlangsung, baik komunikasi itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Inti pesan akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi tersebut. Yang ketiga, sarana komunikasi atau channel.
Sarana komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Selanjutnya yang keempat dari unsur komunikasi yakni komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah proses komunikasi, komunikasi merupakan elemen penting karena dialah yang menjadi sasaran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atau pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan akan terus-menerus bertukar peran. Dan yang terakhir ialah dampak atau efek. Dampak adalah efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Dampak atau efek sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion, public opinion, atau majority opinion. Namun, semua itu mengarah kepada perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal adalah komunikasi yang ditujukan kepada satu orang saja atau tunggal. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang ditujukan pada kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Selanjutnya, macam-macam komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian yang pertama ialah lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Yang kedua ialah tulisan. Komunikasi secara tertulis dengan tulisan ialah komunikasi secara tertulis merupakan jenis komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengenai faktor yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi. Komunikasi yang efektif harus dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi. Jadi jika kita belum melakukan 4 hal ini, maka bisa dikarenakan komunikasi yang kamu lakukan belum efektif. Yakni yang pertama ialah pengumpulan fakta. Mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Yang kedua, perencanaan. Berdasarkan fakta dan data itu dibuat sebuah rencana atau planning tentang apa yang akan dibicarakan dan bagaimana cara mengemukakannya. Dan yang ketiga ialah komunikasi. Setelah melakukan sebuah perencanaan, maka tahapan yang akan dilakukan selanjutnya adalah berkomunikasi. Dan yang terakhir, evaluasi, yakni penilaian analisa diperlukan untuk melihat bagaimana hasil dari komunikasi tersebut. C yaitu hipnosis. Kata hipnosis pertama kali ditemukan oleh James Bright. Beliau adalah seorang dokter ternama di Inggris yang hidup pada masa tahun 1795 sampai 1860. Jadi beliau itu hipnosis berasal dari kata hypnos yang merupakan dewi tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnosis tidaklah sama dengan seperti orang tidur. Orang tidur tidak menyadari dan tidak mendengarkan suara-suara yang di sekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnosis, meskipun badannya istirahat seperti tidur, tetapi ia masih mendengarkan dan merespon informasi yang ia terima. Hipnosis telah dipelajari secara ilmiah lebih dari 200 tahun.
banyak studi klinis dan eksperimental mencoba memahami dan menetapkan apa yang paling unik dari hipnosis dibanding fenomena mental lainnya, di mana orang yang dihipnosis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta dapat menerima sugesti tanpa pelayanan. Jadi hipnosis itu juga merupakan praktek atau teknik yang mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam tren hipnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang service excellent pada donatur. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi amil dengan mustahizator. Teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi saat ini itu kan sudah semakin modern ya, dan membuat komunikasi semakin lancar, mudah, murah, dan juga real time. Salah satu teknologi informasi yang semakin populer di zaman sekarang ini adalah penggunaan internet dalam berbagai aktivitas pribadi, bisnis, pemerintah, maupun sebagai media sosial dan juga hiburan. Nah, penggunaan akses internet semakin dipermudah dengan teknologi telepon seluler. Dengan telepon seluler, akses internet lebih portable dan juga masif. Telepon seluler atau handphone bagi masyarakat pada zaman sekarang ini itu bukanlah barang yang mewah atau barang yang wah lagi, karena telepon seluler sudah menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Nah, penggunaan handphone sendiri tidak hanya terbatas untuk menelpon dan mengirim short messenger service atau SMS saja, tapi sudah sangat beragam dan semakin banyak fitur pelayanannya dengan akses internet yang lebih berkualitas. Komunikasi yang baik bagi amil dengan mustahik untuk era modern saat ini sangat baik apabila berkomunikasi dengan secara online. Jadi kita nggak hanya bisa langsung ketemu, kita juga bisa lewat online juga kalau misalnya kita berhalangan untuk nggak hadir bertemu gitu. Baik itu dengan menggunakan YouTube, Twitter, Instagram atau media sosial lainnya yang memang lembaga itu punya. Dengan begitu pula untuk pengumpulan zakat akan lebih mudah hanya dengan bermodalkan brosur dan pencantuman nomor rekening yang sah dari lembaga zakat tersebut. Jadi saat kita mau berzakat atau kita mau berdonasi kepada satu lembaga, kita nggak harus datang ke lembaga itu. Jadi kita bisa langsung saja menghubungi lembaga itu dan kemudian kita mentransfer berapa yang akan kita donaturkan kepada lembaga tersebut, yang akan kita sumbangkan atau zakatkan kepada lembaga tersebut. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat datang ke lembaganya langsung gitu. Kita sekarang bisa langsung mentransferkan uang kita kepada lembaga tersebut. Nah, dengan begitu kita tidak sulit lagi bagi kita sebagai masyarakat tuh nggak sulit lagi untuk memenuhi kewajibannya apabila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Jadi kita nggak perlu bingung lagi. Misalnya kita nggak sempat untuk membayar zakat dan datang ke lembaga tersebut, kita bisa tadi mentransfer uang kita kepada lembaga tersebut. Nah, kemudian untuk service excellence sendiri itu buat donatur ya pastinya. Yang pertama itu ada relation marketing. Nah, dalam strategi ini, hubungan transaksi antara lembaga amil zakat dan donatur berkelanjutan. Tidak berakhir setelah transaksi pembayaran zakat atau infak atau sedekah selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan donatur secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat memberikan dana zisnya di lembaga tersebut. Nah, jadi dengan strategi relation marketing ini, si donatur tadi nggak hanya berhenti di situ aja dia berdonatur, jadi seterusnya nanti dia bisa menjadi donatur di lembaga tersebut atau mungkin bisa menjadi donatur tetap untuk selanjutnya. Nah, salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mengembangkan relationship marketing ini adalah dibentuknya database donatur, yaitu daftar nama donatur yang dibina hubungannya, dan database itu tidak sekedar berisi nama donatur saja, tapi juga mencakup hal-hal yang penting lainnya. Jadi setelah lembaga tadi mendapatkan donatur tetap, nah lembaga tersebut harus membuat database untuk database donaturnya. Jadi misalnya kalau setiap bulan udah waktu pembayaran zakat, jadi kita lembaganya bisa ngingetin langsung kepada donaturnya kalau saat ini itu adalah saat
untuk berzakat atau saat bukan berzakat sih, saat untuk berinfak atau bersedekah. Kemudian yang kedua, strategi superior customer service. Lembaga amil zakat yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada pesaingnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dana besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha yang gigih. Kemudian yang ketiga, strategi unconditional guarantees atau extraordinary guarantees. Untuk meningkatkan kepuasan donatur, pada strategi ini untuk meningkatkan kepuasan donatur, lembaga amil zakat dapat mengembangkan augmented service terhadap core service-nya, misalnya dengan merancang garansi tertentu atau dengan memberikan pelayanan purna jual yang baik. Nah, meskipun hanya membiarkan donatur melepas emosinya, itu sudah cukup. Minimal persepsi terhadap kepuasan dan kewajaran dan penyampaian permohonan maaf serta memberikan semacam ganti rugi yang berharga bagi para donatur. Nah, pelayanan purna jual ini harus pula menyediakan media yang efisien dan efektif untuk menangani keluhan dari donaturnya. Jadi, meskipun hanya membiarkan donatur melepas emosinya itu sudah cukup ya. Maksudnya, meskipun kita hanya mendengarkan donatur itu untuk kayak memberikan pendapatnya atau memberikan ketidakpuasannya kepada kita, itu ya udah cukup baik itu buat mereka, karena mereka bisa mengutarakan apa yang ingin mereka utarakan dan apa yang mereka rasa mereka kurang puas gitu dengan lembaga itu tadi. Kemudian keempat, strategi penanganan keluhan yang efektif. Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah orang donatur yang tidak puas menjadi puas, atau bahkan dapat menjadi donatur yang abadi pada lembaga. Maksud abadi pada lembaga ya donatur yang tetap seterusnya di lembaga tersebut. Proses penanganan keluhan terdiri atas beberapa langkah. Langkah pertama yaitu identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan donatur tidak puas. Jadi pertama kita harus tanya dulu, kita harus tahu penyebab donatur tidak puas ini apa gitu. Jadi dengan begitu kita nanti bisa tahu atau bisa membenarkan kesalahan-kesalahan pada lembaga tersebut dari keluhan donatur tadi. Nah, langkah ini merupakan langkah yang sangat penting karena menentukan efektivitas langkah-langkah selanjutnya. Sumber masalah ini perlu diatasi, ditindaklanjuti, dan juga diupayakan agar masa mendatang tidak timbul masalah yang sama. Nah, ketidakpuasan bisa semakin membesar apabila donatur yang mengeluh merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka berprasangka buruk dan juga sakit hati. Yang terpenting bagi donatur adalah bahwa pihak lembaga harus menunjukkan rasa perhatian, keprihatinan, dan penyesalannya terhadap kecewanya donatur dan berusaha memperbaiki situasi. Oleh karena itu, para amil di lembaga amil zakat perlu dilatih dan diberdayakan untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani situasi seperti itu. Di samping itu, keterlibatan manajemen puncak dalam menangani keluhan donatur juga memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan donatur lebih suka berurusan dengan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan tindakan untuk memecahkan masalah mereka. Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan sistem informasi manajemen di mana lembaga amil zakat dapat mendata setiap keluhan-keluhan yang diutarakan oleh para donatur tadi dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan agar kedepannya tidak dapat terulang kembali dalam lembaga tersebut dan tidak ada yang mengeluhkan hal yang sama seperti itu. Nah, di sini ada 4 aspek penting dalam penanganan keluhan, yaitu yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah, yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan, yang ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan, yang keempat, kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Yang kelima, strategi peningkatan kerja lembaga. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga amil zakat, antara lain yang pertama, menyempurnakan proses dan produk jasa melalui upaya perbaikan berkesinambungan dan patok duga atau benchmarking. Patok juga merupakan proses pembandingan dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri. Yang kedua, apabila lembaga amil zakat membutuhkan perubahan dan pembenahan yang bersifat fundamental, dramatis, dan radikal, maka perusahaan perlu menerapkan Business Process Reengineering atau BPR.
Melalui BPR ini diharapkan lembaga mampu melayani konsumen lebih cepat, lebih efisien, lebih memuaskan, dan lebih berkualitas. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. Dan yang keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relation kepada setiap jajaran manajemen dan juga karyawan dari lembaga tersebut. Yang kelima, sistem penilaian kerja, penghargaan, dan promosi karyawan didasarkan atas kontribusi mereka atau baik secara individual maupun secara tim. Dalam usaha peningkatan kualitas, penciptaan customer value dan customer satisfaction secara berkelanjutan dan aspek layanan donatur bisa disebut dengan layanan pelanggan atau customer service. Nah, yang terakhir, membentuk tim-tim kerja lintas fungsional sehingga diharapkan wawasan dan pengalaman karyawan semakin besar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuannya dalam melayani pelanggan atau melayani donatur. Nah, strategi yang keenam, teman-teman, quality function deployment. Quality function deployment adalah praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan donatur. QFD merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang luas di negara-negara lain. QFD ini berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk termasuk jasa sedini mungkin. Dengan demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan donatur, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses sehingga tercapai efektivitas maksimum. Sekian penjelasan dari saya mengenai extra service untuk donatur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.